Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustadz cintai dan yang Ustadz banggakan, hari ini kita akan memasuki tema baru, yaitu tema 8 subtema 1. Hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu bab sudut, ya. Babnya sudut. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah, ilmu yang kalian dapatkan bisa lebih barokah dan bermanfaat. Ya. Oke, langsung saja ke penjelasan Ustadz tentang sudut. Ya. Menentukan sudut dan bukan sudut. Sudut, pengertian sudut merupakan daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan di satu titik. Ingat, jadi sudut itu daerah yang dibatasi oleh dua garis yang berpotongan, ya, di satu titik. Ini merupakan sudut. Ini garisnya. Dua garis ini membentuk atau bertemu di satu titik dan membentuk sebuah sudut. Nah, kalau ini bukan sudut. Karena apa? Dua garis ini tidak saling bertemu. Ujungnya ini, ya, ujung garisnya harus saling bertemu. Kalau ini tidak menempel, ini juga tidak menempel. Sudut itu harus menempel ujungnya, ya, seperti ini. Ini namanya sudut, harus saling berpotongan. Dua garis yang bertemu di satu titik dan membentuk sudut disebut kaki-kaki sudut. Perhatikan gambar sudut ABC di samping ini, ya. Titik B ini adalah titik sudut, sedangkan garis BC dan garis AB merupakan kaki-kaki sudut. Nah, sudutnya ini membentuk sebuah daerah sudut. Garisnya ini namanya kaki sudut. Ini ujungnya titik B. Ini titik B merupakan sebuah titik sudut, ya. Menentukan jenis-jenis sudut. Sudut itu ada beberapa macam. Berdasarkan besarnya, sudut dibedakan menjadi 3 jenis. Apa saja? Yang pertama, sudut siku-siku. Yang kedua, sudut lancip. Dan yang ketiga, sudut tumpul. Nah, ini, ya. Sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Nah, ini gambarnya seperti ini, ya, saling tegak lurus. Ini namanya sudut siku-siku, membentuk setengah kotak. Ini, ya, membentuk setengah kotak. Ini namanya sudut siku-siku. Sedangkan sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, ini lancip lebih kecil dari sudut siku-siku. Ini titik sudutnya, kaki sudutnya, ya. Sedangkan sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, ini sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Ini lebih besar dari sudut siku-siku. Kalau lebih kecil namanya sudut lancip, kalau lebih besar namanya sudut tumpul. Sekarang jenis-jenis sudut pada bangun datar. Apa saja? Yang pertama, setiap bangun datar pasti memiliki jenis sudut yang berbeda-beda. Perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut ini. Ada persegi,
ada persegi panjang, ada segitiga siku-siku. Sudut siku-siku terdapat pada bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga siku-siku. Ini ya sudutnya yang di lingkaran setengah lingkaran nih ya. Ini namanya sudut siku-siku. Nah, kalau di segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya hanya satu ini ya. Di titik yang sebelah sini yang membentuk garis tegak lurus. Berikutnya, perhatikan jenis sudut pada beberapa bangun datar berikut ini. Ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar ginjang, belah ketupat, trapesium, sama kaki, dan layang-layang. Sudut lancip terdapat pada bangun segitiga siku-siku. Nah, ini semuanya yang ada di gambar ini merupakan bangun datar yang memiliki sudut lancip. Ini ya, ada segitiga siku-siku. Ini sudut lancip, sudut yang lebih kecil dari sudut siku. Ini ya, paham ya? Sudut lancip pada bangun datar ada segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, jajar ginjang, belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. Oke, sedangkan sudut tumpul terdapat pada bangun datar jajar ginjang, belah ketupat, trapesium sama kaki, dan layang-layang. Kalau layang-layang itu ada dua sudut, ada sudut lancip, juga ada sudut tumpul. Ini yang sudut tumpul yang ada di bagian sayapnya. Nah, ini sudut tumpul. Kalau ini sudut lancip. Kalau ini sudut tumpul. Nah, ini juga sama. Ini sudut lancip. Kalau ini sudut tumpul. Ini juga sama. Ini sudut tumpul. Kalau ini sudut lancip. Sampai ini paham ya anak-anakku semuanya? Macam-macam sudut. Tadi ada sudut siku-siku, ada sudut tumpul, dan ada sudut lancip. Nah, sudut lancip. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustadz. Jangan lupa catat penjelasan Ustadz di buku kalian masing-masing ya. Tetap semangat di bulan puasa ini, tetap belajar dengan giat di rumah ya, agar kalian bisa tetap fokus untuk mengerjakan tugas dari Ustadz dan Ustadzah. Oke, cukup sekian penjelasan dari Ustadz, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.